Mohon izin saya boleh pakai kacamata nggak? Oh, kenapa, Pak? Nggak masalah, karena ini gaya khas saya, sepertinya Pak Deddy gaya khas gundul. Ada larangan nggak saya pakai kacamata di sini? Biasanya kan kalau di Nina boboin tuh, awas atau misalnya ditakut-takutin kan kalau nggak makan atau nggak pergi sekolah, awas nanti Tangkap tangkap polisi. polisi atau apa. Nah, kalau dengan cara seperti ini kan kita mulai dari kecil, anak-anak, supaya mereka itu jangan takut dengan polisi. Ada cewek ditanya pasangan lu maunya kayak gimana? Aku maunya dapet suami yang bisa jadi imam yang baik buat aku. Imam yang baik. Ya imam semua baik ya. Nggak ada imam jahat kan? Kalau ada imam jahat gimana? Ya sebelum sholat, untuk kesempurnaan sholat ini goceng-goceng dulu. Malam hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat amat menarik menurut saya. Jadi salah satu program TV luar yang saya suka itu adalah sebuah serial yang dengan judul CSI. Kalau Anda pernah nonton CSI, itu udah season berapa itu sampai sekarang. Itu adalah sebuah serial TV di luar yang menceritakan tentang seluk-beluk bagaimana kepolisian forensik menemukan pembunuh dengan cara melihat mayat dan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pembunuh. Jadi mereka mengatakan bahwa sebenarnya pembunuhan itu tidak ada yang sempurna, pasti ada jejak-jejak yang bisa ditemukan. Di Indonesia tidak ada acara seperti itu pastinya. Tapi ternyata di Indonesia ada satu hal yang menarik, yaitu Aibtu Puji Haryanto. Yang buku saya pegang ini mungkin adalah satu-satunya atau buku pertama di Indonesia yang mengungkap tentang forensik pembunuhan di Indonesia. Judulnya adalah TKP Bicara. Jadi Aibtu Puji ini saat ini adalah polisi yang bekerja di bagian forensik. Awalnya dia sama sekali tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar tentang forensik. Bahkan dia belajarnya dari seorang pemburu di hutan. Bagaimana melihat sebuah jejak, sebuah jalan, sebuah hal-hal seperti itu untuk menemukan satu titik. Dan sekarang sudah banyak sekali kasus yang dipecahkan hanya dari bicara dengan mayat. Kita undang saja langsung, ini adalah Aibtu Puji Haryanto. Selamat malam Bapak Polisi. Apa kabar? Baik. Siap Pak. Saya suka banget bajunya Turn Back Crime ya. Oke. Silakan Pak, silakan. Silakan Bapak Polisi. Ini menarik sekali saya tadi. Bentar dulu. Mohon izin saya boleh pakai kacamata nggak? Oh, kenapa Pak? Nggak masalah, karena ini gaya khas saya, sepertinya Pak Deddy gaya khas gundul. Ada larangan nggak saya pakai kacamata di sini? Ada larangan nggak pakai kacamata? Gimana? Kalau saya mah, Oh pakai mantap. Oh mantap Pak. mantap. Oke. pokoknya kalau Rapopo, Bapak rapopo. bangga dengan kacamata pakai nggak apa-apa. Karena ada penyanyi juga yang selalu kemana-mana pakai kacamata Iya. tapi nggak ngetop juga kan ada. Kalau Bapak mah tergantung ya. Tajam loh Pakai mulutnya kacamata nih. pun tetap ngetop ya. Nah ya beda kan. Beda, Saya kan beda. bicara penyanyi itu ya. Oke. Jadi sebenarnya Anda itu anggota polisi dari tahun 98? Bukan, saya tahun 93. 93? Iya. Sebagai? Saya 93 sebagai polisi lah. Ya, tapi tugasnya di? Saya tugas pertama tetap di polisi umum, yakni zaman waktu itu Sabara. Cuman hanya berapa bulan saja. Saya kemudian ditugaskan di Polsek Haikesa sebagai Kanit Resintel. Sersan 2 jadi Kanit Resintel. Nah, zaman dulu ini kan kekurangan polisi atau bagaimana? Yang jelas keputusan pimpinan begitu ya saya laksanakan. Oke, di mana itu Pak? Saya di Polsek Haikesa. Polsek Haikesa itu perbatasan timur dengan Timur Barat waktu itu, NTT ya, NTT sama NTT. Timur. Oke. Bukan sebagai seorang forensik kan? Bukan. Bukan. Nah, tapi saya dengar katanya Anda belajar tentang forensik malah di sana. Sebenarnya bukan belajar tentang forensik ya, kita belajar dari kasus yang ada sebenarnya. Jadi saya kasus pertama itu di Haikesa itu saya nemui ya ada jenazah, nemui kawan saya sebenarnya. Itu istrinya kawan saya bunuh diri juga.
Jadi bunuh diri dengan suntik ya, karena beliau juga kerja di instansi pemerintahan, ya, di bidang kesehatan. Jadi mungkin dengan suntik dia bunuh diri. Yaitu pertama saya sebenarnya, pertama kali saya lihat jenazah itu bagaimana. Oh ternyata bunuh diri itu begini. Kemudian setelah tugas di Biodukpo ya, berapa lama kemudian saya tugas di Biodukpo, disitulah kasus pembunuhan pertama yang berhasil saya ungkap. Sebenarnya bukan saya, kami sebenarnya. Jadi kalau saya zaman itu belajarnya yaitu belajar dari kasus yang ada. Ini orang bilang forensik, ini kan beberapa ahli forensik aja yang mengatakan begitu ya. Kayak Dr. Aji mengatakan, oh Puji cocok forensik lapangan. Cuman saya sendiri tidak pernah belajar forensik. Anda sendiri tidak pernah Tidak belajar pernah forensik? belajar forensik. Ya mungkin suatu saat ada kesempatan kuliah forensik, saya akan kuliah lah. Oke, tapi saya dengar Anda malah belajar dari teman, seorang pemburu. Ya, jadi karena di sana itu banyak waktu luang ya. Saya tugas di pelosok ya, listrik aja tidak ada. Nah berburu ini saya dengan masyarakat sana itu begitu akrabnya seperti saya dengan kawan-kawan sendiri, dengan kawan polisi. Karena saya polisi hanya 5, kita kalau hanya berkawan dengan polisi saja, Oh di sana kawan hanya kita 5 berarti 5. isinya? Iya, saya di perbatasan itu 5 itu 6 dari Kapolsek. 6 dari Kapolsek. Kalau waktu itu saya ngomong, saya hanya mau berteman dengan polisi, kawan saya cuma 6. Cuma punya 6 orang ya. oke. Iya, saya harus baik Tapi dengan masyarakat, berteman dengan saya masyarakat. dengar ada di sini ada teori rumput dari Peter Napa. Ya itu. Ya minta maaf saja dulu itu kan, karena kita pakai senjata dinas untuk berburu juga, ngisi waktu juga kadang, ya kan lumayan dapat daging kan, Iya, iya. jauh dari pasar kan lumayan deh. Mereka ini kita tembak apa itu, kadang tahu jejak-jejaknya itu, ini binatang lari kemana. Cuman kemudian saya menyimpulkan sendiri, oh ternyata dari rumput ini kita bisa tahu jejak binatang ini kemana, lari kemana. Dari tanah yang berat, tanah yang ringan, kemudian ada ini beratnya di sini yang ringan ke sana semakin ringan berarti larinya ke sana. Peter Napa itu, saya bilang Peter Napa itu karena dia paling dekat dengan saya. Dia masih lebih, bahasa Indonesianya lebih baik daripada yang lain. Oh. Jadi dia menjelaskan, Dia bisa begini, dia bisa menjelaskan. Oke. Ya, jadi dari situ kemudian terjadi suatu peristiwa, ditemukannya mayat ya. Ditemukan mayat. Ditemukan mayat suatu ketika itu ada temuan mayat. Nah di situ kemudian saya kan dengan kamera itu Andrea CC itu sama sedikit namanya, dan memang paling dekat dengan saya. Itu berjalan ke sana pada temuan mayat itu. Sampai di sana hanya berdua saya lihat, kok ada, memang sudah busuk ya. Jadi mayat kalau sudah busuk itu awalnya sebesar saya, bisa jadi sebesar apa yang ada artis yang gendut-gendut itu. Bengkak intinya Bengkak, mayatnya. jadi bisa besar begini. Nah di tengah pembengkakan itu saya perhatikan dari kepalanya apa itu kok beda, agak kelihatan mencurigakan. Dan waktu itu kalau ini mayat tidak diangkat, mestinya mayat ini ada yang ngangkat dari jejak dari sini sampai ke sana ada jejak. Oh berarti ini bukan mayat tenggelam, sana kan sering korban tenggelam. Jadi kalau saya lihat jejaknya apa itu, oh ini mayat ini berawal bukan di sini, ada yang pindah. Berarti dipindahkan si mayat Berarti ini. dipindah. Saya teliti lagi, saya tidak punya ilmu kedokteran forensik, tapi saya iseng-iseng aja, toh saya juga, akhirnya saya sendiri di situ yang kerja kan. Saya iseng, wah ini kemungkinan pembunuhan lah. Karena kalau orang tahu pindahkan mayat, berarti mayat ini dipindahkan sebelum busuk. Dan ini kasus pembunuhan pertama berarti Pak? Pembunuhan pertama. Jadi dari situlah saya belajar. Dan itu tertangkap akhirnya? Tertangkap, dan itulah kebanggaan saya, rasa cinta saya terhadap mayat dan pengungkapan TKP itu mulai. Itu Jadi, mulai. Nah, siapa iya. yang bunuh siapa ternyata? Nah itu alasan dia membunuh karena terpaksa. Jadi korban ini mencuri sapi. Korban mencuri sapi. Ya kan sering terjadi pencurian sapi di sana. Jadi ini korban ini kalau mencuri sapi dipotong-potong di situ, diambil yang daging-dagingnya saja, kemudian dibawa ke hutan lain. Nah itu ketahuan pada saat dia memotong sapi. Nah saat itulah tersangka mengendap-mengendap, pukul pakai batu itu. Meninggal. Pas kepalanya, jadi sesuai apa yang saya bayangkan itu sesuai. Kemudian dibacok, ada lukanya di bagian sini. Nah jadi itulah pengungkapan saya pertama kali, dan itu terasa lebih indah lah
lebih indah dari segalanya seperti Karena apa itu ya. pertama kali mengungkap kasus Pertama pembunuhan. kali mengungkap pembunuhan dan pertama kali itu unik lah menurut Kalau saya. boleh tahu sudah berapa kasus sekarang yang terungkap? Saya nggak terhitung ya. Berapa kasus saya nggak hitung lagi. Idenya dari siapa ini bikinnya? Buku ini sebenarnya idenya dari Pak Kapolres ya. Dari Kapolres. Pak Kapolres. Ide dari Pak Kapolres. Waktu itu Pak Kapolres ini baru menjabat di Polrestabes Surabaya. Saya juga ya kenal beliau juga kan. Akhirnya dipanggil sama beliau. Isengi entah panggilan itu iseng atau bagaimana. Tahu-tahu saya dipanggil, Puji kamu Iden paling lama katanya. Kata beliau. Siap kemudian. Lama. Berapa tahun diidentifikasi? Saya 2001 masuk diidentifikasi, sekarang 2016 berarti sudah 14 tahun kemudian. Sudah 14 tahun. Nah, terus masuk di ruang lingkup kerja di Serse. Kalau Serse saya sudah mulai di area Tembus, saya sudah di Serse. Jadi sekitar 20 tahunan lebih. Jadi Pak Kapolres perintahkan, ya berarti kau pengalaman banyak dong. Jadi suruh buat Ditulis buku lah. saja, tulis kau buat buku supaya ilmu itu kamu tularkan. Kalau kau mati juga ada orang sudah baca. Dikasih waktu berapa lama ini? 2 minggu bang. 2 minggu bikin 2 minggu. buku ini? 2 minggu, iya. Oke, ini Jadi- kalau dilihat soalnya banyak foto-foto mayat di dalam sini. Iya. Ada foto mayat kepalanya dalam karung gitu ya. Ini banyak sekali foto-foto mayat di sini dan salah satu tulisannya Anda kalau datang ke TKP mayat Anda tidak mau pakai penutup mulut katanya. Iya. Karena saya kurang menikmati nanti. Menikmati apa Pak? Permisi. Ya itu tadi. Jadi semua itu kan berawal dari cinta itu. Kalau cinta itu kan apapun kita nikmati lah. Tapi Apa Pak yang ini ada? kan Ya itu, kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan, bagaimana kita berhasil? Sama kayak kita tidak mencintai istri saya, kemudian bagaimana saya berhasil membina rumah tangga kan? Jadi itu jadi semua dengan dari tidak cinta. memakai itu lebih memudahkan Bapak. Lebih memudahkan saya. Kemudian kalau pakai itu kan sesak saya bernafas. Kemudian kalau di TKP itu setidaknya kita mengenali dulu aroma. Kan ada, kita pelajari TKP itu bukan hanya apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasakan. Ini menarik sekali nih. Ini kasus janda yang dibunuh oleh anaknya sendiri ya? Ya, Dibunuh oleh anaknya dibunuh sendiri. oleh anaknya sendiri. Oke, dan Anda harus memecahkan kasus tersebut. Ya. Nah, dari ratusan kasus yang sudah Anda pecahkan, apa yang paling mengerikan atau apa yang paling berbekas? Semua punya karakteristik sendiri-sendiri sih setiap kasus. Kemudian ada satu kasus di Kabupaten Nganjuk itu, pembunuhan seorang janda itu. Jadi itu benar-benar pengembangan diri ya, pengembangan bagaimana sih mengidentifikasi mayat, terus mengolah TKP itu yang selama ini tidak diajarkan di pendidikan, kemudian saya kembangkan. Enggak, yang buat ini terkesan apa? Ya jadi begini, jadi olah TKP biasa dilakukan siang hari, saya lakukan malam hari. Kemudian satu-satunya petunjuk awal itu saya malam hari lakukan olah TKP, petunjuk awal bahwa pelakunya orang dekat sini dan lewat sini. Kemudian saya lakukan itu dari cahaya, terus bagaimana tersangka dan korban ke arah mana, saya bisa tahu. Pertama dari sapi itu. Dari korban. sapi? Dari sapi. Jadi sapi itu saya coba jam 12 malam saya ke TKP. Saya lihat cahaya remang-remang, terus kondisi masyarakatnya bagaimana. Jadi saya coba lewat situ, sapi kan teriak-teriak, berontak gitu kan. Ini dia nggak teriak gitu. Ya, nggak teriak saya ketuk sebelah pintu rumah. Awalnya dia tidur terbangun gara-gara sapi teriak dan berontak lah, berontak akhirnya terbangun. Nah, jadi itu saya bisa melihat berarti tersangka sekitar Orang dekat. Dan ini ternyata dibunuh oleh anaknya sendiri. Bukan, ini yang janda Nganjuk itu dibunuh oleh masih kerabatnya yang tinggal di dekat rumah. Jadi rumah itu ada lorong. Gitu. Oke, dengan alasan? Ya, motif ini yang tahu ini kan hanya tersangkanya sendiri, Pak. Pelakunya sendiri. Jadi saya pengadilan dia tidak buka mulut. Cuman kita bisa membuktikan. Tapi dia tidak buka mulut akhirnya. Tidak buka mulut. Tapi terbukti bahwa dia pembunuhnya. Secara sah dan meyakinkan. Oke, baik. Saya break dulu. Kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
dari pangkat apa sampai pangkat apa. Cuman kan lucu kalau jenderal iya, gondrong. makanya. Jadi sebenarnya tapi kan kita ini uniform ya, artinya yang nggak uniform Intel sama reserse itu boleh-boleh saja. Cuma alangkah baiknya memang ini contoh yang nggak bener nih. Itu contoh nggak bener ya? Oke. Contoh nggak bener ya? Contoh yang benar harusnya tetap Berarti rapi. samping Anda juga contoh nggak bener dong? Nah,